Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi ya di channel Mama Iren. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, udah lama banget ya teman-teman, ini tuh aku nggak upload video di YouTube. Nah, ini aku nggak tahu kenapa ya, lagi mager banget untuk buka-buka YouTube gitu. Dan udah sebulanan lebih aku tuh gak upload ya di YouTube. Teman-teman ada yang kangen gak nih sama Mama Iren? Nah, ini juga aku upload video YouTube tuh, ini video lama ya, ini video sehari sebelum lebaran, sayang gitu ya untuk dibuang. Jadi ini aku upload aja ya teman-teman, gak apa-apa ya meskipun video lama. Ini buat kenang-kenang aja gitu ya teman-teman, karena sayang gitu ya kalau dibuang. Ini tuh aku bikin videonya tuh seharian gitu, jadi sehari sebelum lebaran tuh ini aku benar-benar sibuk ya di dapur. Aku beraktivitas dari pagi sampai malam tuh benar-benar di dapur. Nah, ini tuh aku dari pagi tuh aku bikin bolu gitu ya teman-teman. Tadi aku di awal tuh bikin bolu marmer jadul gitu, itu buat aku kasihin ke orang tua, terus nenek sama saudara-saudara gitu. Aku bikinnya tuh dari kemarinnya, dari 2 hari sebelum lebaran aku udah bikin, udah aku kasihin juga. Jadi ini sisanya aku baru kerjain sekarang gitu ya, karena kemarinnya tuh capek gitu. Dan ini aku lanjut aja ya, ini aku bikin mau bikin brownies panggang gitu. Ini tuh requestannya Pak suami sama Ade Iren gitu ya, pengen bolu yang coklat-coklat gitu, jadi aku bikinin brownies aja. Ini aku panggang aja ya, karena sekalian ada ovennya gitu ya, sekalian pakai oven, jadi biar gak usah banyak pakai barang-barang ya teman-teman. Ini maaf ya aku tuh nggak sebutin gitu ya untuk bahan-bahannya. Pokoknya ini tuh aku pas bikin brownies ini aku lihat resepnya tuh di YouTube ya. Nah, sebenarnya aku lebih suka kalau dikukus ya teman-teman, lebih enak kata aku ya. Tapi ini karena sekalian aja gitu ya, jadi ya udahlah dipanggang aja gitu ya, sama aja ya. Nggak tahu kenapa gitu ya, pas lebaran kemarin tuh aku lagi senang bebikinan gitu. Kemarin juga bikin nastar, terus apa sama kastangel gitu ya, itu aku bikin sendiri karena lagi pengen banget gitu ya. Biasanya aku tuh jarang ya bikin-bikin gitu. Ini gak tahu kenapa ya, lagi rajin aja, tapi gak tahu kenapa aku tuh lagi males upload video. Tapi ini aku bikin video tuh pasti gitu ya, kalau pembikinan tuh aku dibikinin video, cuma ini aku mager aja gitu ya untuk edit-editnya. Gak tahu kenapa ya, lagi males banget ya teman-teman. Ini HP juga memori tuh udah penuh sama video-video, sebagian juga udah ada yang aku hapus-hapusin gitu ya, karena saking banyaknya gitu ya pas aku bikin video. Tapi yang kali ini sayang banget gitu ya kalau dibuang, karena ini tuh benar-benar seharian gitu ya aku videoin gitu ya, dari pagi sampai malam tuh benar-benar aku videoin gitu. Nah, ini aku udah selesai aja ya teman-teman untuk bikin bolunya. Ini aku udah selesai untuk campur-campurin bahannya. Ini aku langsung masukin aja gitu ya ke loyang, mau aku panggang si browniesnya. Nah teman-teman, pas lebaran kemarin pada bikin apa ya, pada bebikinan apa nih di rumahnya, atau beli gitu ya. Nah, ini si browniesnya langsung aku panggang aja ya teman-teman. Ini aku panggang sampai benar-benar matang. Ini aku skip aja ya teman-teman, dan ini udah matang aja ya si browniesnya. Ini aku langsung mau keluarin aja ya dari loyangnya, mumpung masih panas. Ini pinggir-pinggirnya aku sisirin gitu ya, karena aku tuh gak punya kertas untuk baking gitu. Jadi ini aku tanpa dialasin gitu, langsung aja aku masukin, cuma aku olesin aja gitu ya bagian bawahnya, sama mentega aku campurin sama terigu gitu. Nah, ini udah aku keluarin, ini aku langsung olesin pakai coklat ya yang udah dilelehin.
tambahin. Ini sayang masih ada sisaan gitu ya si coklatnya, jadi aku lelehin aja gitu ya buat toppingan si browniesnya ini. Ya begini aja ya teman-teman, ini agak berantakan ya pas aku oles-olesinnya. Maklum ya, aku tuh gak bisa gitu ya bikin yang seperti ini gitu ya. Jadi sebisanya aku aja ya teman-teman. Ini aku oles-olesinnya juga pakai spatula seperti ini. Nah, di sini juga aku tuh mau tambahin sama keju parut ya teman-teman. Ini kebetulan masih ada sisaan keju dari kemarinnya bikin kastengel gitu. Jadi sayang gitu ya karena suka agak keras gitu ya kalau aku masukin ke kulkas. Jadi aku pakai topping aja gitu ya untuk si brownies ini. Nah lanjut, ini tuh di siang harinya ya, tadi aku istirahat sebentar terus aku mandi juga gitu ya, karena dari pagi tuh belum mandi langsung aku baking gitu. Jadi ini siangnya aku lanjut untuk mau masak rendang gitu ya teman-teman. Nah ini aku tuh lupa gitu ya untuk keluarin si dagingnya dari freezer, jadi ini tuh masih agak beku gitu si daging sapinya. Nah untuk daging sapi ini alhamdulillah ya tiap tahun tuh aku dibeliin gitu ya sama mamah mertua. Ini aku dibeliinnya tuh 2 kilo gitu, sebagian aku kasih ke mama aku, ini sebagian aku masak sendiri gitu ya. Nah ini aku potong-potong dagingnya tuh seperti ini aja ya teman-teman. Ini nanti tuh bakal aku cuci, jadi nanti gak bakalan beku lagi gitu ya kalau udah dicuci. Nah ini aku langsung cuci aja si dagingnya, dan ini aku agak rendam dulu ya sebentar biar enggak terlalu beku si dagingnya. Nah ini sambil nungguin dagingnya tuh mencair, di sini aku mau siapin bumbu untuk rendangnya. Ini rendang ala-ala aku ya teman-teman. Ini aku mau halusin dulu si cabai merah besar sama si cabai rawit, aku tambahin ketumbar sedikit. Itu udah aku halusin ya. Tadi aku tambahin air juga. Lalu di sini aku halusin bawang merah, bawang putih, terus kunyit sama jahe. Ini aku lupa ya pakai kemiri atau enggak, tapi ya udah gitu aja ya teman-teman untuk bumbunya. Nah di sini aku langsung aja untuk masak gitu ya si rendangnya. Ini aku masukin bumbunya dulu, aku gak tambahin minyak ya teman-teman, karena nanti tuh aku bakalan pakai santan gitu ya, jadi suka ngeluarin minyak. Lalu aku tambahin lengkuas geprek, serai geprek, sama daun salam gitu ya untuk bumbu aromatiknya. Dan lalu ini aku langsung masukin aja gitu ya si daging sapinya, karena ini udah mencair jadi aku langsung masukin aja. Lalu ini aku langsung masak aja ya si daging sapinya. Ini aku masak sekitar 1 kilo lebihan gitu ya teman-teman si daging sapinya. Nah ini aku masak dulu ya sampai si dagingnya tuh warnanya tuh berubah. Lalu di sini aku masukin si santannya. Ini tuh aku pakai santan instan ya teman-teman. Ini aku campurin gitu sama air gitu ya. Aku aduk-aduk gitu biar merata gitu ya si santannya. Ini aku masukin santannya tuh sebagian dulu ya, karena ini aku wajannya tuh kecil ya teman-teman, jadi harus sebagian gitu dimasukinnya. Nah lalu di sini aku mau langsung aja untuk tambahin perbumbuan. Di sini aku tambahin royco, terus aku tambahin garam, sama aku tambahin gula aren juga ya teman-teman. Aku tuh kalau masak rendang suka agak manis-manisnya gitu ya. Jadi aku tambahin gula. Kalau resep asli rendang tuh gak pakai gula ya teman-teman. Ini aku sesuaiin aja ya sama selera aku. Dan di sini juga aku tuh nggak pakai kayak bunga lawang, terus pokoknya aromatik seperti itu aku gak pakai ya teman-teman, karena gak ada gitu ya. Dan ini di kompor sebelahnya aku mau masak babat ya teman-teman. Ini kebetulan ada babat gitu sedikit. Nah babatnya ini aku masak pakai bumbu rica gitu ya teman-teman. Itu bumbunya tuh aku udah blender, aku gak videoin ya pas blender bumbunya, aku langsung videoin pas masaknya aja, karena aku sering banget ya kalau masak rica-rica.
Dan ini si babatnya juga aku udah rebus gitu ya sampai bener-bener empuk, jadi biar gak terlalu lama gitu ya masaknya. Lalu aku tambahin air secukupnya aja, dan itu aku juga tambahin serai, terus lengkuas sama daun salam juga untuk bumbu aromatiknya ya. Lalu di sini aku tambahin penyedap, terus garam sama gula, dan aku tambahin juga kecap manis. Dan tinggal masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan airnya tuh menyusut gitu ya. Nah ini udah matang aja ya teman-teman, si babatnya ini bumbunya tuh udah benar-benar meresap, dan ini bumbunya juga udah pas ya. Dan ini si rendangnya juga udah matang ya teman-teman. Ini airnya juga udah menyusut. Nah untuk rendangnya aku gak pindahin ke wadah ya, aku simpan aja di wajan biar pas subuh tuh tinggal angetin aja gitu ya, dan baru nanti aku pindahin ke wadah tuh setelah diangetin gitu ya, biar nanti tuh gak terlalu banyak cucian. Nah dan ini si babatnya juga langsung aku pindahin aja ya ke wadah, karena ini nanti requestannya Pak suami gitu, jadi bakalan dimakan pas buka puasa nanti. Dan ini aku langsung pindahin aja ke meja makan. Dan ini tuh tadi aku dikasih kupat sama mama aku. Ini aku kalau kupat ya gak pernah bikin ya, kalau kupat aku selalu minta karena aku gak bisa gitu ya bikinnya. Lalu ini tadi dikasih sate sama papa mertua gitu ya. Ini jadi aku masaknya tuh gak terlalu banyak macam ya, cuma masak babat sama rendang, dan nanti tuh malamnya tuh aku bakalan masak sop gitu ya buat si ketupatnya. Nah ini ada bumbunya juga, bumbu kecap sama ada acarnya gitu ya. Ini timun sama bawang merah yang dipotong-potong, nanti aku pindahin ke wadahnya nanti aja. Dan ini tuh sebelum buka puasa ini aku mau rebus iga dulu ya buat nanti aku masak sop itu. Ini tuh daging iga kambing gitu ya. Ini aku tambahin aromatik gitu ya biar si bau kambingnya tuh hilang gitu ya. Nah di sini aku mau lanjut dulu ya untuk buka puasa karena ini udah benar-benar lapar. Nah ini tuh aku buka puasanya tuh sendiri aja ya karena Pak suami tuh lagi di luar. Dan alhamdulillah ya ini rasa rendangnya tuh enak ya teman-teman, dan ini dagingnya juga empuk karena lumayan lama ya aku masaknya tuh sekitar 3 jaman gitu, jadi ini dagingnya tuh pasti empuk gitu ya. Nah ini setelah selesai buka puasa ya, selesai sholat maghrib juga, aku langsung kembali lagi ke dapur. Ini si iganya aku mau pindahin gitu ya, aku mau ganti airnya karena yang tadi tuh butek gitu ya, dan biar gak bau juga gitu ya. Jadi ini aku pindahin gitu ya, pokoknya air rebusan pertama itu aku buang gitu, aku ganti lagi sama air yang baru. Nah ini tadi aku tuh dianterin pisang gitu ya sama uaknya Pak suami. Ini ada pisang tuh dua sikat gitu ya. Ini ada pisang raja sama satu lagi gak tahu ya, gak tahu pisang apa. Lalu dikasih peyek sama ini dikasih lepet gitu ya. Kalau di sini bilangnya lepet, itu gak ada isinya ya. Itu buat tambah-nambah ya, nanti makan sama sop itu enak kayaknya ya. Itu gantinya kupat gitu ya kalau habis ganti sama lepet. Lalu ini dikasih ulen gitu ya buat digoreng gitu.
Nah ini aku mau lanjut untuk potongin sayuran untuk sopnya. Untuk sayurannya aku cuma pakai wortel aja ya teman-teman, karena pak suami itu gak terlalu suka kalau banyak macam sayurannya, jadi ya udahlah aku pakainya tuh wortel aja. Nah ini selesai di kupas, langsung aku cuci dan langsung ini aku potong-potong si wortelnya, aku potong seperti ini aja. Nah lalu ini aku pindahin ke wadah, lalu ini aku potongin daun bawang sama seledri. Nah ini seledrinya cuma sedikit ya teman-teman, di kulkas sisa sedikit lagi, jadi ya udahlah yang penting ada aroma seledrinya gitu ya. Nah lalu ini udah empuk ya si dagingnya, aku mau langsung masukin si wortelnya. Nah lalu di sini aku tambahin garam, penyedap, gula, sama aku tambahin merica bubuk. Ini juga aku udah tadi udah tambahin bawang merah sama bawang putih yang udah aku goreng ya, cuma nggak aku videoin ya teman-teman, aku lupa gitu ya untuk videoin. Nah lalu ini aku masak sampai si wortelnya tuh mateng. Nah ini udah mau matang ya sayur sopnya. Terakhir aku tambahin irisan daun bawang sama seledri, dan ini tinggal masak ya sebentar aja. Nah gak kerasa ya teman-teman, sudah di penghujung video. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Begitulah ya teman-teman kesibukan aku tuh sehari sebelum lebaran, pasti sibuk banget itu ya di dapurnya. Nah teman-teman juga pasti sama ya kayak aku, kalau sehari sebelum lebaran pasti sibuk banget gitu ya di dapur. Nah sampai jumpa ya teman-teman di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum.